Nggak bisa kami nangis kayak gitu. Nggak bisa ditanyakan, nggak mau. Baik udah pasti mau ngelakuin apa aja buat anak-anaknya. Nggak ngebeda-bedain anak-anaknya. Jadi kalau misalkan gue dibeliin A, adik gue juga akan dibeliin A. Adik gue dibeliin B, gue juga pasti akan dibeliin B. Jadi nggak ngebeda-bedain antara anak-anaknya sih. Ya kayak kebanyakan orang sih, sosok yang anugerah terindah kayak gitu. Gak bisa dibayangkan, gak bisa dibanding-bandingkan, pokoknya gak bisa dilihat dengan kata-kata. Intinya sesuatu yang sangat berharga di hidup gue. Nggak bisa. Ibu itu duniaku. Karena jadi seorang ibu itu ternyata berat kan. Dia tuh bisa melakukan apapun. Di saat anaknya lagi susah, apapun dia support. Kita yang udah besar kayak gini tuh, seorang ibu tuh bisa tetap menganggap kita tuh sebagai anak kecil. Segalanya lah, nggak ternilai. Sabar sih, nyokap gue sabar banget. Terus terlalu baik sih, nggak belis kasih, masih kerja keras sampai sekarang. Kagum, pasti ada ya. Secara seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak, ya dengan kekurangan dan keterbatasannya dalam hal apapun, dia selalu bisa berusaha untuk yang terbaik buat anak-anaknya. Semua hal yang dia lakukan ke aku dan adikku atau anak-anaknya tuh semuanya nggak ada yang bisa balas lagi ke dia gitu kan. Dari semangatnya, perlakuannya, kasih sayangannya, apalagi itu kayak semua itu kita nggak pernah bisa balas. Kayak gimana sih, nyokap gue nggak ngekang banget, tapi nggak juga ngebebasin gue. Jadi nyokap sih sebenarnya percaya aja sama gue, asal gue tahu batasan. Diajarin jadi sosok yang dewasa sih, yang gak cengeng, yang gak banyak ngeluh, gak banyak drama juga. Intinya diajarin jadi kuat, gimana cara jadi seseorang, gimana cara jadi cowok, gimana cara jadi anak yang berbakti untuk orang tua, untuk kehidupan, untuk segala. Gue dulu sering kayak jalan-jalan, gue sering road trip ke Jogja bareng nyokap gue, bareng ayah gue juga, bareng adik gue. Itu sering banget sih dulu. Udah lama banget, kayaknya 2022 November. Puncak, nginep di puncak. Lagi kerja, gak bisa jalan. Kangen banget. Hampir 2 tahun gak ketemu sih. Dulu sih momen ulang tahun ada sih, ada juga. Mereka selalu dirayain ulang tahunnya, sedangkan gue enggak. Tapi itu di saat itu momen benar-benar kumpul kayak mama, ayah, sama adik-adik, sama gue sendiri tuh benar-benar kejadian 1 tahun sekali aja gitu. Gak tiap hari ada sih. Pasti kan anak kecil pengen dong kayak anak-anak lainnya, pengen dirayain, pengen dinyanyiin, pengen potong kue, pengen makan kue gitu kan. Pasti kan anak kecil juga anak kecil sih. Dia selalu nabung sih waktu itu, nabung buat beli HP. Ketika aku sakit setelah lahiran tuh semuanya pokoknya dia tuh nggak pernah lepas ada di samping aku. Jadi dia tuh dari pagi sampai malam, mungkin dia bilang tuh nggak pernah tidur untuk jagain aku di kala aku tuh lagi benar-benar nggak bisa apa-apa. Enggak, ada paling gue kayak kalau kesel-kesel aja, kayak misalkan gue ngaduin adik gue nih, tapi nyokap gue marahin adik gue cuma bentar, tapi abis itu adik gue berulah lagi, terus nyokap gue maafin lagi. Gue sebel banget, sekali-sekali marahin aja yang lama gitu loh. Nyokap gue tuh selalu bertahan dengan sikap bokap gue yang selalu selingkuh. Jadi dia tuh bertahan demi anak-anaknya bisa punya bapak gitu. Kalau dari gue sih, ya daripada sering kayak sakit atau sedih atau kayak selalu usaha supaya kita baik-baik aja gitu. Kita semua kayak adik gue kayak pengennya kita tuh selalu kumpul gitu. Jangan dibayarnya dengan rasa sakit dari hati mama gue gitu. Gue di sini sendiri, nyokap
nyokap gue sekarang di kampung dan nyokap gue sekarang sama keluarga barunya, jadi kita benar-benar ya udah bisa tapi selalu komunikasi sih, kita masih jalan ya, enggak kayak lost contact gitu, enggak, selalu komunikasi masih aja, cuman emang enggak bersama lagi aja gitu. Jadi Cirebon sebulan yang lalu kayaknya dia kesini gara-gara gue lagi sakit waktu itu, dia jengukin sekitar semingguan bareng adik gue yang paling kecil, berdua jengukin, udah ya manusiawi sih ya, sebagai sosok seorang anak pasti kangen. Cuman karena biasanya anak cowok susah ngungkapin perasaannya gitu, banyak kan diem, tapi yang dari saya kangen pasti kangen. Ada beberapa kali, cuman itu kayak mungkin beda pendapat aja. Cuma kalau yang sampai marah banget itu sama ibu tuh mungkin dulu tuh waktu pas 2015. Itu biasa beda persepsi, ibu tuh nggak boleh gini tapi aku begini, maunya begini, jadi tuh semuanya mencar. Pernah tuh kayak pikiran tuh kayak kenapa sih punya ibu tuh begini gitu kan, tapi ternyata tuh pikiran seorang ibu tuh baik untuk anaknya. Jadi tuh kayaknya aku menyesal sekali dengan kejadian itu dan minta maaf sih sama dia. Zaman mau ulang waktu gue SMA sih, itu gue lagi deket-deketnya sama nyokap, terus gue sering bantuin kerjaan nyokap juga kan, jadi gue sambil freelance juga, jadi tuh gue lagi deket-deketnya aja sih sama nyokap. Gue tiap hari sama dia, kerja juga sama dia. Kalau mau ulang semuanya sih mungkin semuanya ya kalau diulang gitu, dari awal sampai sekarang ini kayaknya aku mau ngulang semuanya sih tanpa terkecuali. Karena ya untuk sampai saat ini aja tuh kadang aku masih suka bikin dia tuh kesel gitu kan, marah segala macam tuh masih ada, tapi dia tetap sabar aja ngadepin aku, terus kayak masih menerima kondisi apapun. Jadi kalau bisa aku tetap bisa mengulang tuh dari awal tuh kok nggak pernah menyakiti dia gitu. Bahasa nggak bisa mikir. Ya ada sih. Mungkin ada, cuma gue pikiran gitu ya. Mungkin memilih pasangan yang salah kali ya. Karena nggak mendengerin dia gitu. Gue pengennya sih lulus kuliah sih cepet. Pengen usaha bisa bikin rumah sih, soalnya nyokap pengen banget punya rumah sendiri supaya setiap bulan nggak ngasih orang terus, pengen punya rumah sendiri gitu. Ya apa ya, kalau udah nggak ada, mungkin sekarang belum kerasa kali ya, cuma gue nggak bisa ngebayangin sih gimana rasanya. Mungkin kayak kehilangan seorang ibu bakal merubah cara hidup gue mungkin kayak. Nggak akan pernah tahu kedepannya tuh kayak gimana kalau memang karena tuh kayak kadang terpikirkan setiap kali pulang. Pokoknya yang jelas kalau misalkan sampai ibu aku udah nggak ada, aku juga nggak tahu harus gimana. Tapi tetap harus mencoba untuk lebih ikhlas saja. Tapi kalau boleh jujur sih nggak boleh, kan? Mana mau bilang kangen aja terus. Tunggu dulu, jangan kemana-mana dulu, jangan pergi-pergi dulu, tungguin sampai aku sukses, sampai aku punya uang, terus biar ibu bisa pensiun, nggak usah cari kerja lagi, nggak usah pusing-pusing cari duit lagi, udah biar aku aja semuanya, udah ibu tinggal hidup, ya udah hidup senang-senang aja, tenang-tenang aja, nggak usah mikirin apa-apa lagi. Intinya selamat hari ibu, selamat hari mama, pada ibu-ibu di luar sana. Intinya terima kasih telah melahirkan sosok anak. Terima kasih untuk semuanya, hal yang dilakukan, hal yang diusahakan. Mohon maaf sebagai anak masih belum bisa melakukan yang terbaik, belum bisa sesuai harapan, belum bisa ngasih
yang sesuai. Intinya terima kasih. Terima kasih. Ya mungkin aku cuma bisa peluk. Terus aku bilang kayak terima kasih semuanya udah apapun yang dilakukan buat aku. Kalau aku tuh sayang banget sama dia, biar gimana pun kita suka cekcok pendapat dan segala macamnya, tapi tetap kayaknya dia tuh orang paling nomor satu yang memang harus nggak ada duanya lah. Pokoknya dia cuma satu-satunya aku punya yang bisa ngerti aku. Selama kita dari tadi interview, kita video callan sama nyokap lu di situ. Ya. Dah, boleh dideketin juga tuh ke mic-nya. Ada nggak sih yang pengen lo omongin tuh? Ada nyokap lu, boleh ngobrol-ngobrol. Anak pinter, malu dong. Udah, cium sayang, anak ibu. Apa nak? Kangen ya? Nanti kita kesini, kakak kesini kan? Hei, nanti luntur loh. Ibu sampai belum mati loh, lu kita panen kakak ini. Nanti katanya mau tidur. Iya, mau tidur. Kakak nanti kesini ya. Jangan kakak dong yang nyuruh ibu berhenti kerja, kakak yang kesini. Dan memang waktu ibu kesini juga ibu bilang sama Gania kan, pamitan sama Aji juga sama adiknya. Ibu kalau masih di Indonesia kemungkinan banyak masalah, akan stres. Jadi mendingan ibu pindah negara daripada ibu pindah dunia. Belum sanggup kalau pindah dunia gitu loh. Jadi dan dia bilang ya nggak masalah gitu ya udah. Dan ibu udah pamit kan ya, nggak apa-apa kan ya kak ya, ya kan? Nggak apa-apa kan? Dibikin nangis ya pagi-pagi ya? Tahu nih orangnya nih. Tuh dua tuh orangnya tuh. Iya nggak apa-apa. Nggak, kan lebih enak, lebih plong jadinya. Yang mau disampaikan jadinya anak baik, anak selalu bilang kok setiap kali telepon pintar ya kak, jadi anak baik ya gitu. Pokoknya jaga diri aja baik-baik. Lu pengen ngomong apa? Gua Pinan. Selama lu dari bibirku. Sukses. Amin. Halus dan suci. Telah mengangkat tubuh ini. Jiwa dan seluruh hidup diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku ya. Gak apa-apa. Bunda ada dan tiada dilupakan, selalu ada di Ya. Mak, hatiku. buat mama. Ya. Terima kasih buat semuanya yang udah ngelakuin buat Nan. Terima kasih. Ma, aku minta maaf. Aku minta maaf. Yang sabar, yang sabar, istighfar nih, istighfar. Tapi
Astagfirullahaladzim. 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 Nyun kuat, nyun sabar. Terima kasih buat semua waktunya, kasih sayangnya buat aku sampai sekarang. Nyun sabar, nyun kuat. Ya amin. Selamat hari ibu buat mama.